Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 12. Dewa Data. Sunvasyang Sutra Teratai episode 1325. Tubuh dan batin tak kenal lelah, tekun mencari dharma menakjubkan. Dengan tubuh tak kenal lelah, terus bekerja keras tanpa istirahat. Dengan batin tak kenal lelah, terus mencari dharma menakjubkan. Mampu meninggalkan kekayaan di seluruh dunia dan seketika melupakan tampilan sebagai raja. Bersusah payah dalam melakukan pekerjaan selama 1000 tahun tanpa lelah, terus belajar tanpa jemu, serta melayani dan menjadi pesuruh. Tidak pernah kurang hormat atau patuh. Melatih diri membutuhkan tekad yang besar. Lihatlah raja ini. Pada saat itu, demi untuk mencari dharma, dia membuat pengumuman dan juga mengatakan demikian. Selama memiliki dharma yang menakjubkan dan dapat mengajarkannya kepada saya, maka saya bersedia bersumbangsi untuk dia, menjadi budaknya seumur hidup. Ini adalah tekad hati raja pada saat itu, dengan mengabaikan tubuh dan kehidupannya hanya untuk mencari dharma yang menakjubkan, untuk mengembangkan jiwa kebijaksanaan. Ini adalah tekad raja. Berhubung sudah membangkitkan ikrar seperti itu, selama bertahun-tahun seperti itu, sesuai dengan perintah yang dia keluarkan, selalu seperti itu. Dengan tubuh tak kenal lelah, terus bekerja keras tanpa istirahat. Tidak takut bekerja keras, bersedia untuk bersumbangsi tubuh. Tidak peduli dengan berapa banyak siksaan dan tidak peduli bagaimanapun sulitnya. Dia tidak pernah mundur dari tekadnya ini. Sehingga dengan batin tak kenal lelah, tekun mencari dharma menakjubkan. Begitu pula dengan keseriusannya. Dengan begitu tekun, hanya satu hal, bersumbangsi dengan bekerja keras dan tidak perhitungan. Tetapi hanya berharap bisa mendapatkan dharma yang menakjubkan. Demi dharma yang menakjubkan, dia rela bersumbangsi. Jadi, dia juga rela melepaskan kekayaan duniawinya. Dia adalah seorang raja, dan sebagai seorang raja, segala urusan berada di bawah kendalinya. Semua itu adalah miliknya. Tetapi bagaimanapun juga, semua itu hanyalah materi. Jadi dia rela melepaskan semuanya. Dia dengan sangat cepat melupakan statusnya tentang fakta bahwa dia adalah bangsawan. Dia tidak lagi terlihat seperti seorang raja, tapi terlihat seperti orang pada umumnya. Ini untuk turut serta dalam praktik pembinaan diri, untuk mencari dharma, jadi dia tidak takut. Bersusah payah dalam melakukan pekerjaan. Betapa susahnya dalam berkontribusi. Semua materi yang dia miliki pun rela dilepaskan. Bahkan status dirinya, dia bahkan lupa statusnya. Dia tidak mempermasalahkan apa statusnya. Jadi, saat itu dia hanya seorang praktisi pembinaan diri pada umumnya. Dengan demikian, dia bekerja keras dalam perbudakan. Begitulah cara dia bekerja saat itu. Selama 1000 tahun tanpa lelah, terus belajar tanpa jemu. Saat itu, orang-orang memiliki usia hidup yang panjang. Pada naskah sutra sebelumnya mengatakan, selama masa itu, umur kehidupan manusia sangat panjang. Maka, selama 1000 tahun tanpa lelah, terus belajar tanpa jemu. Tidak peduli berapa banyak waktu yang telah berlalu, tidak pernah perhitungan, terus bersumbangsi, patuh melayani pertapa,
terus mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, maka melayani dengan menjadi pesuruh, tidak pernah kurang hormat atau patuh. Rasa hormatnya tidak pernah pudar. Bekerja keras, terus bersumbangsi. Apakah sudah memberikan dharma kepada dia? Tidak perhitungan, selalu berbuat sampai pertapa merasa senang. Dia percaya dengan sendirinya dharma akan diwariskan kepadanya. Setelah waktu lama berlalu, sebenarnya dharma apa yang sudah diwariskan kepadanya? Dia tetap bersedia terus-menerus bersumbangsi. Ini adalah isi hati para praktisi. Selama tujuannya adalah mendalami dharma. Tidak peduli waktu berapa lama, jalan berapa panjang, saya harus sabar menunggu. Meskipun fisik dan mentalnya lelah, tidak masalah betapa rajinnya dia bekerja, selalu sama. Hari-hari berlalu seperti ini. Bekerja keras sebagai budak, merendahkan hati sampai sedemikian rupa. Ini menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya tetap tekun, tak kenal lelah. Lalu, pertapa menyatakan kalau dharma agungnya adalah halus dan menakjubkan. Bisa memenuhi keinginan tulus dari raja untuk mencari ajaran kendaraan besar. Orang yang telah merealisasikan jalan kebenaran disebut pertapa. Raja ingin sekali mencari dharma, dan pertapa sekarang telah datang. Setiap hari juga demikian, menjadi budak seperti demikian. Setiap hari bersusah payah seperti ini, seperti menjadi seorang budak. Merendahkan hati sampai sedemikian rupa, ini menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya. Tetap tekun, tak kenal lelah. Sedemikian tidak perhitungan, sedemikian terus-menerus bersumbangsi. Dengan merendahkan hati, pertapa sangat menikmati hidupnya. Raja bekerja sangat keras. Namun sebaliknya, raja sangat merendahkan hatinya, bersungguh-sungguh dan tetap tekun. Bersungguh-sungguh yaitu sangat patuh, tidak mundur dan terus bersumbangsi. Sedemikian bersumbangsi dengan patuh. Niat tulus itu tidak pernah berkurang, tetapi saja sangat tulus dan bersungguh-sungguh. Juga sangat berusaha keras, tetap tekun, tak kenal lelah. Tidak mengeluh atas penderitaannya. Tetapi bagaimana dengan pertapa? Dharma agungnya adalah halus dan menakjubkan. Bisa memenuhi keinginan tulus dari raja. Dia senantiasa menyatakan, "Saya memiliki dharma agung. Saya pasti akan memberinya kepadamu. Membuatmu sangat sukacita. Dharma ini yang kamu cari." Sesungguhnya, dharma yang raja cari, dicari dengan sedemikian tulus. Yang dicari adalah ajaran kendaraan besar. Raja sangat berniat dalam mencarinya. Maka, orang yang telah merealisasikan jalan kebenaran disebut pertapa. Pertapa adalah orang telah melebihi makhluk awam. Mereka disebut pertapa. Oleh itu, raja ingin sekali mencari dharma, dan pertapa sekarang telah datang. Ini adalah pertemuan dari sebab dan akibat. Raja bersedia bersumbangsi seperti ini. Pertapa ini selalu mengatakan bahwa dirinya memiliki dharma menakjubkan. Pasti dapat sesuai dengan permintaan raja. Maka raja juga perlu memenuhi permintaan darinya. Ini adalah sebab dan kondisi pendukung dharma yang ingin raja cari dengan setulus hati. Petapa ini juga muncul. Raja juga sangat patuh dan percaya. Jadi, ini benar-benar adalah sebab dan kondisi pendukung. Kemarin sudah pernah dinyatakan perwujudan dari ajaran sementara yang agung. Inilah ajaran sementara yang agung. Dunia ini ada muncul seperti demikian. Ada yang seperti ini untuk memohon dharma. Sang raja memohon dharma dengan hati yang begitu tulus. Juga ada seorang pertapa yang muncul. Sang raja juga harus merasakan banyak penderitaan.
Namun, demi memohon dharma, beliau bersedia. Ini adalah memberikan contoh pada generasi berikutnya, bagaimana semestinya dalam memohon dharma. Untuk memohon dharma, pertama-tama harus merubah kondisi batin kita, harus melenyapkan seluruh kerisauan kegelapan batin, wujud keakuan antar sesama manusia, tidak lagi menganggap dirinya adalah raja, yang dimana merasa diri paling tinggi posisinya. Sudah tidak merasa demikian lagi, rela untuk membersihkan segala-galanya, sudah seperti manusia awam lainnya, hanya ingin melakukan pelatihan diri. Karena ingin membina, maka bersedia melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain, juga bersedia untuk bersumbangsi. Ingin saya melakukan apapun, asal bisa mendapatkan dharma yang menakjubkan, yang lainnya tidak penting, hanya memohon dharma secara tuntas. Makanya, naskah sutra berikutnya adalah mengatakan demikian. Pada ketika itu, seorang pertapa datang dan berkata pada raja, "Aku memiliki ajaran kendaraan besar bernama Sutra Teratai. Jika Anda tidak membangkang padaku, aku akan mengajarkannya." Pertapa telah muncul, hanya ada satu persyaratan. Aku ada sebuah dharma menakjubkan. Aku rela mengajarkannya. Namun, tidak boleh membangkang kepadaku dalam segala hal. Niatanku, aku pasti akan membabarkan dharma menakjubkan untukmu. Inilah persyaratan yang diminta oleh pertapa ini. Apapun yang diminta oleh sang pertapa, raja harus melaksanakannya. Ini adalah persyaratan. Jadi, ketika aku mendengar perkataan pertapa, aku melompat-lompat kegirangan. Aku kemudian mengikuti pertapa, menyediakan semua kebutuhannya, memetik bebuahan, menimba air, mengumpulkan kayu bakar, dan mempersiapkan makanan. Ini sungguh sangat jelas. Asalkan ada dharma menakjubkan, raja pasti senang mendengarnya. Apalagi jika mendengar sutra teratai yang menakjubkan. Ajaran kendaraan besar ini, raja sangat bersukacita sampai melompat kegirangan. Bukan hanya sukacita dari penampilan di luar saja, namun sukacita dari dalam lubuk hatinya. Jadi, dia melepaskan semuanya untuk mengikuti petapa ini dan melayani semua kebutuhan dari sang petapa. Sang raja pergi seorang diri mengikuti petapa tersebut. Apapun yang diminta oleh sang petapa, dia pasti rela memberikannya, rela melayaninya, rela bersusah payah untuknya. Berada di sisi petapa, baik itu memetik buah-buahan dan mengangkat air, mengumpulkan kayu bakar, ataupun mempersiapkan makanan, semuanya dapat dipenuhi oleh raja. Hal ini sama seperti seorang hamba, rela melayani sang majikan. Ketika aku, raja, mendengar perkataan pertapa, aku melompat-lompat kegirangan. Ketika raja mendengarkan perkataan pertapa yang memenuhi keinginannya, hatinya bersuka-cita dan tanpa tertahankan melompat-lompat. Jadi, ketika aku, raja, mendengar perkataan pertapa, aku melompat-lompat kegirangan. Dia bersukacita. Jadi, sang raja mengikuti keinginan pertapa seperti ini, menyetujuinya tanpa syarat. Saat dia bergembira, ia pun melompat kegirangan karena kegembiraan di dalam hatinya. Ia merasa gembira dan melompat kegirangan. Ini adalah ekspresi kegembiraan. Jadi, apapun yang dibutuhkan pertapa, apapun yang dia minta, apapun yang dia butuhkan, raja dengan rela memberikannya. Menyediakan semua kebutuhannya, raja segera mengikuti dan melayani pertapa ini. Apapun kebutuhannya, semuanya diberikan. Menyediakan semua kebutuhannya. Dia mengikuti pertapa seperti ini. Apapun kebutuhannya, semuanya diberikan. Apapun yang pertapa ingin dia lakukan, dia akan melakukannya. Ini memang langka bagi seorang raja yang agung, rela untuk mengesampingkan segalanya. Dia mengesampingkan segalanya
Apakah itu seperti memetik buah untuk kebutuhannya, atau pergi mengambil air untuknya, atau mengumpulkan kayu bakar, atau memasak, dan lain sebagainya. Tidak ada yang tidak dilakukan untuknya. Setiap waktu melaksanakan tradisi dalam pertapaan seperti ini, semua pekerjaan rumah petapa ini dilakukan olehnya. Memetik buah-buahan, menimbah air, mengumpulkan kayu bakar, dan mempersiapkan makanan. Setiap waktu melaksanakan tradisi dalam pertapaan, memetik buah di hutan, mengambil air di aliran air dari gunung, mengumpulkan kayu bakar di atas gunung, mempersiapkan makanan di dapur, semua dilakukannya. Memetik buah di hutan berarti bahwa memetik buah di dalam hutan, atau beliau akan pergi ke tepi sungai, baik itu pinggir parit, kali, maupun sungai. Beliau masih tetaplah sama dan tidak salah dalam tingkah laku. Sikapnya selalu berada pada jalan pencerahan. Pikirannya juga berada dalam jalan menuju pencerahan. Batinnya berselancar dalam mencari jalan menuju pencerahan. Bertekad teguh dalam mencari jalan pencerahan. Walaupun di hutan maupun tepi sungai, bahkan di atas gunung untuk mencari kayu bakar atau memasak di dapur, akan melakukan semua hal. Akan selalu fokus dalam setiap tindakan jasmani, ucapan, maupun pikiran, berniat dalam mencari jalan pencerahan. Memiliki semangat dalam mencari dharma, melalui tubuh dan pikiran. Batin yang seperti ini, praktiknya juga seperti ini. Tidak pernah lengah sedikit pun. Beliau sangatlah tekun. Oleh karena itu, pada naskah sutra selanjutnya kembali mengatakan, bahkan menawarkan tubuhku sebagai tempat tidur dan tempat duduknya, dengan tubuh dan batin tak kenal lelah. Aku setiap waktu melayaninya selama 1000 tahun. Demi Dharma, aku giat melayaninya, membuatnya tidak kekurangan apapun. Dengan sikap seperti ini, penghormatan seperti ini, setiap saat bersedia bersumbangsi, bahkan rela membungkukkan badan untuk menjadi kursi bagi petapa. Tubuh dan pikirannya tidak menunjukkan rasa lelah sedikit pun, maka kapanpun, di setiap waktu, aku setiap waktu melayaninya. Di setiap waktu, dia juga seperti itu, bersumbangsi secara terus-menerus mengenai waktu. Selama 1000 tahun. Ini semua demi apa? Hanya demi untuk memohon dharma saja. Rela bersumbangsi seperti ini, bersedia bersumbangsi kapan saja, bahkan merelakan tubuhnya sebagai kasur diduduki oleh petapa. Sedikit waktu pun tidak mengenal kelelahan, membuatnya tidak kekurangan apapun. Apa yang dia mau juga akan diberikan. Dia akan melakukan segalanya apa yang telah diperintahkan. Ini sungguh tidak mudah. Bahkan menawarkan tubuhku sebagai tempat tidur dan tempat duduknya. Dengan tubuh dan batin tak kenal lelah. Tubuh sebagai tempat tidur atau tempat duduk. Laksana bahu memikul beban berat. Menjalaninya dengan susah payah dan harus menahan lelah. Namun demi Dharma, tubuh dan batin tak kenal lelah. Tubuh sebagai tempat tidur atau tempat duduk, laksana bahu memikul beban berat. Ataupun sudah capek jalan, dia pun bersedia menggunakan bahunya untuk memikul tubuh petapa sambil berjalan. Ini pun dia bersedia membungkukkan badan untuknya sebagai tempat tidur atau tempat duduk. Sewaktu lelah, jalan pun tidak bisa bergerak lagi. Juga bersedia menggunakan bahunya, menggunakan tubuhnya memikulnya, mengangkatnya. Dia juga bersedia. Jadi, melayaninya dengan susah payah. Bersumbangsi banyak dengan tubuh. Tidak peduli sebagaimana menyiksanya, dia tetap bersedia. Harus menahan lelah. Demikian pula untuk waktu yang lama. Tubuh harus bersabar menahan rasa lelahnya. Dia bersedia. Maka, namun, demi Dharma. Sama juga demi Dharma.
demi mencari dan mendapatkan dharma menakjubkan. Tubuh dan batin tak kenal lelah. Walaupun tubuhnya sudah sangat lelah, namun dia bersedia untuk menahan lelahnya, tidak demi yang lain, hanya demi dharma. Jadi dia bersedia demikian, bekerja keras dalam bersumbangsi. Tubuh dan batin tak kenal lelah. Tubuh tidak menampakkan bahwa dia sudah lelah. Dia telah berusaha sekuat tenaga. Sudah tidak ada tenaga untuk melakukannya. Tidak berani, tidak ada penampakan seperti itu. Tidak peduli seberapa susah payahnya, tetap menahan, harus menahan lelahnya, tetap harus menahan. Oleh karena itu, ini hanya demi dharma. Jadi tubuh dan batin tidak boleh menunjukkan bahwa dia menyesal, dia lelah, sama sekali tidak ada penyesalan, sama sekali tidak ada perwujudan sikap lelah yang ditunjukkan. Ini semua adalah demi dharma menakjubkan. Sakyamuni dalam melayani pertapa ini melakukan apa yang sulit dilakukan, menahankan lama apa yang sulit ditahankan dalam waktu lama. Selain menyediakan bebuahan dan kayu bakar, dalam prosesnya masih harus mempraktikkan kesabaran yang tak terhingga, tapi tak mundur sedikit pun. Sakyamuni dalam melayani petapa ini. Sosok raja ini adalah Buddha Sakyamuni. Di kelahiran lalu, pada kalpa tiada terhingga sebelumnya, pada era usia manusia masih sangat panjang, yang juga adalah Buddha Sakyamuni saat ini, yang dikatakan saat ini adalah pemimpin ajaran kita, Buddha Sakyamuni. Kelahiran sebelumnya adalah dilalui demikian. Beliau melayani sosok pertapa ini, melakukan apa yang sulit dilakukan. Sangat sulit, sangat tidak gampang. Sumbangsi seperti ini, praktik tubuh seperti ini, menyiksanya seperti ini. Orang tidak mampu untuk menahannya, tapi beliau dapat menahannya. Melakukan apa yang sulit dilakukan, artinya orang tidak sanggup untuk menahannya. Beliau dapat menahannya. Menerima siksaan demikian untuk apa? Demi untuk memohon dharma. Jadi, menahankan lama apa yang sulit ditahankan dalam waktu lama. Jika meminta kita untuk menghadapi kesulitan yang seperti ini dalam waktu yang begitu lama, orang lain tidak dapat melakukannya. Buddha Sakyamuni di masa lalunya, beliau telah melakukannya. Tidak peduli waktunya masih berapa lama, masih belum mendengarkan dharmanya, tapi yang disumbangsihkan sudah begitu banyak. Orang lain tidak gampang untuk dapat melakukannya. Beliau telah melakukannya. Bersabar begitu lama. Orang lain tidak mampu untuk bersabar lagi. Beliau telah bersabar dan melewatinya. Waktu yang begitu panjang dan lama, masih belum dapat mendengarkan dharma. Hanya seperti ini terus melakukannya. Jadi, selain menyediakan bebuahan dan kayu bakar, dalam prosesnya masih harus mempraktikkan kesabaran yang tak terhingga. Bukan hanya kehidupan sehari-hari, memberikan persembahan yang dibutuhkan kehidupannya, bukan hanya memberi persembahan bebuahan, bukan hanya memungut kayu, memasak nasi, membersihkan, menyapu, dan lain-lain. Bukan hanya demikian, dalam waktu panjang ini, dalam prosesnya, masih harus mempraktikkan kesabaran yang tak terhingga. Tidak peduli sikap apapun yang mempersulitnya, yang menghinanya, dia tetap sama, tetap menerapkan praktik kesabaran. Tak mundur sedikit pun. Dia rela menderita, tidak peduli bagaimana dihina. Dia bisa tahan dalam mempraktikkan kesabaran. Dia bersedia melakukannya, meskipun berkontribusi dengan penuh kesulitan. Dengan berbagai kesulitan dari pertapa, segala macam hinaan, dia masih bersedia melalui semua itu. Sulit untuk bersabar dan sulit untuk dilakukan, tetapi tetap dilakukan. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Kehidupan seperti ini tidak mundur sedikit pun, tidak ada penyesalan. Demi memohon dharma, beliau tidak menyesali.
Maka disebutkan, bahkan menawarkan tubuh sebagai tempat tidur dan tempat duduknya. Dengan tubuh tak kenal lelah, terus bekerja keras tanpa istirahat. Dengan batin tak kenal lelah, tekun mencari dharma menakjubkan, mampu meninggalkan kekayaan di seluruh dunia dan seketika melupakan tampilan sebagai raja. Bekerja keras sebagai budak, merendahkan hati sampai sedemikian rupa. Ini menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya. Makanya dikatakan, bahkan menawarkan tubuh sebagai tempat tidur dan tempat duduknya. Bahkan kemanapun mereka pergi, memintanya untuk membukukan badan agar bisa diduduki. Ia pun rela demikian, memintanya untuk lebih tinggi sedikit, dengan kaki dan tangan tetap di lantai, dijadikan sebagai kursi pun tetap bersedia. Dia bahkan akan berbaring di tanah untuk dijadikan sebagai tempat tidur baginya. Dia juga rela untuk melakukannya. Bahkan dengan hal-hal yang diperbuat seperti ini, dia rela melayaninya dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah lelah letih. Terus bekerja tanpa istirahat. Terus melakukan semua hal, tidak pernah sedikit pun lalai dalam kerjaannya, melayani dengan sangat rajin. Tubuh tak kenal lelah. Ia menanggung hal-hal yang tidak mungkin bisa ditanggung oleh orang lain pada umumnya. Ia memiliki kesabaran untuk hal-hal yang tidak mungkin dimiliki orang lain di dunia ini. Dalam jangka waktu yang panjang, tidak ada yang bisa melakukan hal-hal ini dengan mudah, namun ia tetap melakukannya. Hal ini, tekun mencari dharma menakjubkan. Ia selalu bersungguh hati, sangat bersungguh-sungguh. Hati dan pikirannya selaras. Semua itu demi mencari dharma yang menakjubkan. Jadi, dia rela, mampu meninggalkan kekayaan di seluruh dunia. Dia telah sepenuhnya melepaskan semuanya yang dia miliki untuk pergi dan mengikuti petapa. Pergi dan melakukan banyak pekerjaan berat, mengalami begitu banyak siksaan, mengalami banyak hinaan. Dia tidak pernah mempermasalahkan statusnya. Dia tidak pernah mempermasalahkan bahwa dia pernah menjadi seorang raja. Jadi, dia tetap rela bekerja keras sebagai budak. Satu hal dalam pikirannya adalah hanya untuk mencari dharma. Jadi, merendahkan hati sampai sedemikian rupa, ini menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya. Hanya untuk mencari dharma saja, dia merendahkan diri. Dia rela bertahan dengan apa yang petapa lakukan, tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Dia masih begitu bersungguh-sungguh, demikian bersabar, merendahkan dirinya sendiri. Betapa bersungguh-sungguhnya dia dalam mencari dharma. Alasan Buddha Sakyamuni mencapai kebudahan, karena dia telah melalui proses ini. Aku setiap waktu melayaninya selama 1000 tahun, membenamkan diri seperti ini untuk jangka waktu yang lama, dari awal sampai akhir tidak pernah berubah. Selama 1000 tahun tak kenal lelah, memberikan dan melayani agar tidak kekurangan apapun. Keinginannya untuk mencari dharma boleh dikatakan sangat mendalam dan serius. Maka, aku setiap waktu melayaninya selama 1000 tahun. Semenjak dari saat itu, semua pekerjaan dilakukan demi sang petapa ini dalam jangka waktu yang lama. Selama 1000 tahun, ini sebagai petanda sangat lama. Membenamkan diri seperti ini untuk jangka waktu yang lama. Demikianlah di tempat tersebut, membenamkan diri di tempat itu, sedemikian menderita, membenamkan diri di tempat itu. Apakah sudah mendapatkan dharma yang menakjubkan? Dia hanya bekerja terus sedemikian rupa, belum juga mendapat dharma apapun dari pertapa, hanya terus bekerja. Maka dari awal sampai akhir tidak pernah berubah. Dari awal sampai terakhir, terus saja bekerja sedemikian rupa dalam jangka waktu yang sangat lama. Selama 1000 tahun tak kenal lelah, memberikan dan melayani agar tidak kekurangan apapun. Dalam periode waktu yang panjang ini, begitu lama juga tidak pernah mengeluh susah.
dan terus melayani Sang Pertapa. Apapun yang diminta pasti tidak akan membuatnya merasa tidak puas sedikit pun. Tugas apapun yang diberikan, dia selalu siap bersumbangsi sesuai dengan harapan dari Pertapa. Ini sesungguhnya bukan hal yang sederhana, maka keinginannya untuk mencari Dharma boleh dikatakan sangat mendalam dan serius. Orang zaman sekarang, apakah bersedia melakukan hal ini? Waktu yang begitu panjang dan tidak mendapatkan Dharma yang dicari. Belum mendengar pembabaran Dharma, setiap hari hanya diminta bekerja dan bekerja. Terus-menerus diasah sedemikian rupa selama 1000 tahun. Terus bersumbangsi, memenuhi permintaan Pertapa. Tidak sedikit pun ketidakpuasan yang terjadi. Keinginannya untuk mencari Dharma sangat mendalam dan serius. Sungguh tidak mudah untuk orang yang sepenuh hati mencari Dharma. Demi Dharma, aku giat melayaninya, membuatnya tidak kekurangan apapun, karena ingin mengikuti guru untuk mencari Dharma. Makanya tekun dalam tubuh dan batin, memberikan dan melayani sebagai pelayannya. Semua kebutuhan disediakan agar tidak kekurangan apapun. Jadi, aku giat melayaninya. Demi Dharma, pembuatnya tidak kekurangan apapun. Demi mencari Dharma, hanya demi Dharma, Buddha rela melepaskan tahtanya sebagai raja. Buddha begitu digiat bersemangat demi melayani seorang pertapa. Dalam melayani sang pertapa, menyiapkan segala sesuatu baginya, sehingga ia tidak kekurangan apapun. Dalam pelayanan seperti ini, beliau mengikuti gurunya. Beliau patuh pada gurunya, sang pertapa. Dapat terlihat bahwa kepatuhannya pada gurunya juga demi mencari Dharma. Beliau menunggu waktunya di saat sang pertapa bisa membabarkan sutra yang menakjubkan kepadanya. Jadi Buddha melakukan ini demi mencari Dharma. Jadi, tekun dalam tubuh dan batin, memberikan dan melayani sebagai pelayannya. Beliau diutus untuk melakukan perihal. Kemanapun beliau diutus pergi, beliau akan segera lari ke sana. Bila sang pertapa hendak beliau segera pulang, kapanpun ketika sang pertapa membutuhkan sesuatu, beliau harus segera hadir di hadapannya. Sang pertapa mengeluh beliau terlalu lamban. Sang pertapa tidak senang dan mengeluh tentang beliau dan mencelanya. Namun beliau tidak mengeluh, tidak merasa risau, dan tidak menyesal. Buddha berkenan untuk bersumbangsi seperti ini. Jadi, tekun dalam tubuh dan batin, memberikan dan melayani sebagai pelayannya. Buddha melakukan segala sesuatu untuk memuaskan sang petapa, melayaninya dengan hati penuh ketulusan. Semua kebutuhan disediakan agar tidak kekurangan apapun. Buddha melakukan apa saja yang sang pertapa ingin beliau kerjakan. Jadi, tidak ada kekurangan apapun. Jadi, demi Dharma, aku giat melayaninya, membuatnya tidak kekurangan apapun. Jadi, Buddha melakukan semua ini demi mencari Dharma. Tekadnya untuk mencari Dharma begitu tulus. Bisakah kita semua benar-benar melakukannya? Sangat sulit. Saat ini, orang beristirahat beberapa hari setelah bekerja beberapa hari. Era sekarang seperti ini. Demikianlah kondisi lingkungan dan masyarakat sekarang. Orang zaman dulu berkata, ketika rakyat rajin, maka negeri akan makmur. Ketika keluarga rajin, maka keluarga akan makmur. Orang zaman dulu bersedia untuk bersumbangsi, terutama para praktisi. Praktisi akan berkata, saya akan bersumbangsi. Saya hanya ingin mengembangkan jiwa kebijaksanaan. Saya ingin menukar hidup saya dengan jiwa kebijaksanaan. Di masa lalu, ada banyak biksu dan guru besar yang harus bekerja sangat keras untuk mencari Dharma. Jika Anda menonton program Ta'ai, meditasi Bodhi yang menyiarkan Master Swenchang, mengambil kitab suci, Anda benar-benar harus menontonnya dengan bersungguh hati, seperti menonton perjalanan ke barat. Membuat saya sangat kagum, begitu rapi dan teratur. Master Swenchang, melalui perjalanan yang berat, saya juga sangat berterima kasih kepada Ta'ai TV.
tim mereka sangat bersungguh hati sampai pada tahun berapa, kemana dia pergi, dan lingkungan seperti apa yang ia temui, semua ditunjukkan. Saya mengatakan kepada mereka bahwa pertunjukan ini benar-benar seperti menonton sebuah perjalanan ke barat, dan kata-kata yang diucapkan semuanya adalah dharma. Ini semua sangatlah berarti. Juga ada Biksu Chencheng. Dia melatih diri di wihara Yangzhou demi ke Jepang untuk menyebarkan ajaran, mengalami segala kesulitan dan penderitaan, siksaan jiwa raga, karena teguhkan arah dan tujuan. Sekalipun tubuh bersusah payah sampai matanya buta, dia masih rela ke Jepang untuk menyebarkan dharma. Penyebaran dharma di Jepang sampai hari ini. Ajaran Buddha masih ada. Di Jepang ada bangunan dinasti Tang dan lain-lain. Juga pengobatan tradisional Tiongkok. Adalah Biksu Chencheng yang menyebarkannya ke sana. Demi membuat legenda Biksu Chencheng, dulu kita menggunakan animasi. Dengan animasi, kita menyelesaikan legenda Biksu Chencheng. Pergi ke Jepang, ke tempat di mana Biksu Chencheng wafat. Tubuh jasmaninya masih berada. Ke tempat vihara itu dengan ketulusan hati kita hendak membuat legenda Biksu Chencheng. Barulah wihara itu bersedia dan mengatakan, "Baiklah, saya buka pintu untuk kalian masuk." Juga bersamaan di mana Biksu Chencheng memberikan pengobatan dan obat. Kantongan itu telah melewati ratusan tahun. Demikian difoto dan dibawa pulang. Banyak eksplorasi yang sebenarnya kita pergi menelitinya. Sekarang diperankan Tang Meiyin karena dia juga insan ceci. Dia juga menerima penelitian sutra ini. Master Xuanchang, Biksu Chencheng, dia sangat bersungguh hati. Perkumpulan dia ini, dua pertunjukan ini, di belakang masih ada banyak drama yang akan dia terima. Saya sangat berpuas diri karena tim kita ini telah melewati eksplorasi. Saya mengatakan inilah penyebaran dharma. Semangat para biksu agung zaman dulu dalam penyebaran dharma perlu kita ungkapkan keluar. Maka sekarang kita menyebarluaskan nama Biksu Chencheng. Bagaimana bersubangsi untuk ajaran Buddha. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bagaimana membuat semua orang memahami kesulitan dari penyebar dharma, supaya membuat kita generasi selanjutnya meneladani generasi sebelumnya. Apalagi Buddha Sakyamuni. Dia juga pada kalpa kehidupan sebelumnya sebagai raja, mempersembahkan tubuh, memohon ajaran Buddha. Dia bersedia begitu susahnya bersumbangsi, hanya untuk memohon dharma Buddha. Bodhisattva sekalian, memohon dharma harus sungguh-sungguh. Di dunia, banyak yang tidak bisa berubah. Begitu berubah akan kacau. Kita memohon dharma, sama juga tidak akan berubah. Begitu berubah, dharma Buddha akan terpencar dan musnah. Sehingga kita harus selalu penuh perhatian, lebih bersungguh hati.